Hai, minasan konnichiwa. Kembali dengan Nippon Time. O genki desu ka? Apa kabar semuanya? Ya, kita belajar JLPT lagi, minasan. Video kali ini kita JLPT N4 untuk Bunpo ya, minasan. Hai, karena sebentar lagi kita sudah mau JLPT, jadi semangat belajarnya, minasan. Ya, kali ini kita latihan Bunpo. Oke, langsung saja kita bahas soal pertama nih, Ichibang desu. Hai. Nah, ini dalam kurung seperti ini berarti ini bamengnya atau situasinya ya. Arubaito no mise de. Arubaito no mise de. Berarti di toko kerja paruh waktu gitu ya. Ini ada tencho, ini bacanya tencho ya, minasang. Tencho itu kepala toko dan karurosu-san. Karurosu-san, zuibun nihongo ga jouzu desu ne. Kuni de mo nihongo o benkyou shimashita ka? Iie, Nihon ni kite kara desu. Kuni nani 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 benkyou shite imasen. Hai, ini ya jawaban ichibang ada demo, nibang dewa, sambang ni mo, yombang ni wa. Hai, yang mana jawabannya? Minasang kangaite kudasai. Dipikirkan dulu ya jawabannya yang mana. Hai. Oke, nah sebenarnya ini soalnya nggak terlalu susah ya, minasang. Di sini ada kata, di sini kan kita lihat partikel sih sebenarnya ya. Demo, dewa, ini kan partikel de tambah mo gitu ya. Nah, sebenarnya gampang ya. Di sini benkyou shitemasen ini kan kata kerja ya, minasang. Nah, kemudian ini kan kuni negara, berarti kan sebuah tempat gitu ya, atau nama tempat. Nah, karena di sini ada aktivitas atau kata kerja, kemudian di sini tempat, maka seperti biasa, minasang sudah tahu ya, partikelnya pasti menggunakan partikel D. Berarti kemungkinan jawaban 1 dan 2. 3 dan 4 sudah pasti salah. Nah, berikutnya adalah mo dan wa yang kita bandingkan. Nah, di sini kalau kita ambil mo ini yang artinya kan juga ya, kalau dipisah-pisah. Ini bukan demo tetapi ya, minasang bukan ya. Ini D dan mo. Mo-nya juga. Nah, di sini kalau kita pasang demo, kuni demo benkyou shite imasen. Saya juga tidak belajar di negara. Nah, karena di sini ada kata juga, harusnya di sini ada hal yang sama yang disebutkan. Sedangkan di sini nggak ada ya, minasang, nggak ada hal yang sama. Berarti kata mo juga ini nggak cocok berarti ya. Berarti jawabannya nomor 2. Gitu dia. Jadi kuni dewa, jadi di negara saya gitu ya. Jadi kuni dewanya itu menjadi topik dia. Yang ingin dijelaskan. Kuni dewa gitu ya, di negara saya, benkyou shite imasen, saya tidak belajar. Gitu ya, jadi jawabannya nibang des. Jadi kan si Tencho-nya nanya, Carlos-san, zuibun nihongo ga jouzu desu ne. Ya, Carlos, bahasa Jepang kamu sangat bagus ya, kata dia gitu kan. Kuni demo nihongo benkyou shimashita ka? Apakah kamu juga belajar bahasa Jepang di negara? Nah nih, kalau misalnya ini disebutin sih sebenarnya, benkyou sebelumnya. Cuman ini bukan ini, sorry. Yang pertama shimashita, sedangkan sini shimasen. Berarti mo-nya nggak berlaku gitu ya. Tapi kalau sama-sama benkyou shimashita ya, nih kuni demo benkyou shimashita. Ini sedangkan sini shita imasen, jadi dewa, bukan yang mo ya. Hai. Iie, Nihon ni kite kara desu. Ya, ini berarti dia belajarnya setelah nyampe di Jepang gitu ya, atau setelah tiba di Jepang baru belajar. Hai. Itu dia untuk soal nomor 1, minasang. Jadi JLPT yang akhir-akhir ini sering seperti ini, minasang, banyak semacam apa namanya, bukan kayu ya, percakapan ya antara A dan B gitu biasanya. Hai, oke, lanjut kita ke soal nomor 2 nih, Bang Des. Soto kara, ini kanji soto ya. Soto kara kodomo ga asonde iru koe nani nani shimasu. Totemo tanoshisou desu. Hai, ini partikel ya. Ichibang ga, nibang o, sambang ni, yombang de. Hai, ini sebenarnya nggak susah sih, minasang. Kore, so da ne. Jadi jawab dulu, minasang. Yang mana? Hai, sebenarnya gampang ya. Di sini ada kata koe dan ini ada shimas. Ini pasti partikelnya nomor 1, minasang, yaitu ga. Jadi beberapa kata yang berhubungan dengan panca indera gitu ya, atau berhubungan dengan apa ya saya bilang ya, ya panca indera juga salah satunya ya, atau bunyi itu biasanya, bukan biasanya ya, selalu
yang diikuti dengan shimas itu pasti partikelnya ga. Saya contohkan selain ini kan berarti koe ga shimasu. Koe ga shimasu itu berarti bersuara gitu ya. Selain koe ga shimasu itu ada oto ga shimasu gitu ya. Oto ga shimasu berarti kan berbunyi gitu kan ya. Oto ga shimasu dari oto dan ga shimasu berbunyi. Terus misalnya aji ga shimasu. Aji kan rasa ya. Aji ga shimasu berarti berasa. Aji ga shimasu. Kok sorry. Shimasu gitu ya. Berasa. Jadi ini ada sih di Minani Honggo ini juga ada sih muncul minasang. Jadi kalau berasa atau berbau gitu ya. Nioi ga shimasu. Kok salah-salah ngetiknya nih. Nioi ga shimasu. Berbau gitu ya. Jadi itu contohnya yang menggunakan gashimas kecil ya. Kebanyakan saya tulisnya. Ya ada oto gashimas, misalnya aji gashimas, ini oi gashimas, ini koe gashimas. Yang lain juga masih ada. Ini yang sering-sering muncul saja minasang. Jadi partikelnya ga ya. Jadi kalau kita artikan soto kara ya dari luar, kodomo ga asonde iru koe gashimas. Ya terdengar atau bersuara-suara anak-anak sedang bermain. Ini asondeiru kan bermain. Totemo tanoshisou desu ya. Kedengaran kelihatannya menyenangkan, sangat menyenangkan nih. Totemo tanoshisou desu. Oke ya, itu dia untuk soal nomor 2. Lanjut soal nomor 3. Daijoubu desu yo ne. Aman lah ya. Hai. Ja 3番ね。伊藤部長に会議は10時からになった何々伝えていただけませんか? Nah, ini juga partikel. 1番 ada o, 2番 ka, 3番 ga, 4番 to. Hai, yang manakah jawabannya? Minasang, silahkan dipikirkan dulu. Kangaete kudasai. Sorry, maaf ya kalau ada kedengaran suara dan perbaikan di sebelah ada lagi bangun rumah. Sumimasen. Hai. Oke, kita jawab ya. Nah, ini kuncinya di sini ya. Sutaite itadakimasen ka? Ini kan artinya sutaimasu kan menyampaikan ya. Te itadakimasen ka kan untuk memohon kepada orang untuk melakukan sesuatu yang ini yang sangat sopan minasang nih. Sutaite itadakimasen ka ini mirip sutaite kudasai tapi ini lebih sopan. Sutaite itadakimasen ka kan artinya tolong sampaikan atau mohon sampaikan. Nah, kalau ketemu seperti ini, te sutaite itadakimasen ka, itu ini juga ada sih di Minani Honggo, partikelnya yang to ya, minasang. Hai, kelewatan. Sorry. Jadi, to sutaite itadakimasen ka. Jadi sebelum to ini, di sini kan to ya jawabannya. Ini pesannya apa? Ini pesannya ini. Kepada siapa? Ini kepada. Jadi ito bucho ni, jadi kepada kepala departemen itu. Kaigi wa 10 時からになった. Rapatnya mulai dari jam 10. To sutaite itadakimasen ka. Jadi inti yang disampaikan tuh di sini ditandai dengan ini natta. Ini futsuke kan minasang dari narimashita jadi natta. Nah, itu tandanya harus futsuke, kemudian baru to sutaite itadakimasen ka. Jadi tolong sampaikan kepada bucho gitu ya, itu bucho bahwa rapatnya dari jam 10. Ya, jadi pastikan partikelnya to. To sutaite itadakimasen ka. Hai, seperti itu untuk soal nomor 3. Lanjut soal nomor 4. Daijoubu desu yo ne. Hai, 4番に行きます。はい。夜道で、ini kanji michi ya. 夜道で友達と騒いでいたとき、近所の人にうるさい、騒ぐな、静かにと怒られた。1番 ada suru, 2番 shio, 3番 shiro, 4番 suru na. Ini mungkin sedikit ちょっと難しいですね。じゃあ皆さん pikirkan dulu jawabannya yang mana. Oke, どうですか? そうですね。Nah, kata kunci ada di sini nih. Sawaguna. Ya, jadi ini ngikut shizukani. Ini juga harusnya setara dengan sawaguna. Maka jawabannya adalah yang nomor
tiga minasang sambang desu ne. Ya, kenapa nomor 3 kita baca dulu ya. Yoru malam michi de di jalan tomodachi to sawaide ita toki. Sawaide ini dari sawagu minasang, sawagimas artinya berisik atau heboh gitu ya. Jadi tomodachi to sawaide ita toki, ketika saya berisik atau heboh-heboh dengan teman di jalan pada saat malam hari. Kinjo, kinjo ini tetangga. Kinjo no hito ni, ya, oleh tetangga, ini oleh tetangga. Urusai, ya, ini kalau ada tanda kurung begini benar kutipan langsung ya. Urusai, berisik gitu ya. Sawaguna, nah sawagu ini dari kata sawagimas, sama dengan yang ini tadi sawaide, ini sudah jadi bentuk T-nya kan. Sawagu, sawagimas. Nah ini sawagu kan bentuk kamus dari sawagimas, minasang. Saya tulis lah ya bentuk masnya ya, sawagimas. Ini bentuk masnya kan sawagimas. Nah, ketika bentuk mas dirubah ke bentuk kamus, kemudian ditambah na, ini di Minnan Nihongo juga ada. Ini artinya larangan ya, minasang. Jadi diartikan jangan. Sawaguna berarti tolong jangan ribut. Nih, sawaguna ini bentuk larangan tapi yang straight, yang langsung dan terkesan tegas dan ada terkesan kasar gitu ya. Hai, jadi penggunanya juga beda-beda dalam situasi darurat misalnya atau dalam situasi marah ya, itu boleh digunakan yang seperti ini. Jadi pengganti sawaga naide kudasai ya, minasang. Jadi ini dalam situasi marah, jadi dia pakai yang lebih peringatan keras berarti ya, sawaguna, jangan berisik kalian gitu ya. Nah, karena di sini dia menggunakan peringatan yang keras, menggunakan pola kamus plus na untuk jangan, untuk kata jangannya. Nah, di sini juga berarti kita cari yang setara dengan yang keras, yaitu yang shiro. Shizuka ni shiro. Ya, ini meireke kan ya namanya. Ini kingshike, kalau ini meireke. Meireke itu bentuk perintah yang tegas atau situasi darurat misalnya, atau lagi dalam ya tadi ya ingin kasar juga bisa. Hai. Jadi shizuka ni shiro. Shiro ini adalah dari kata shimas, melakukan. Ya, melakukan. Terus jadi kata kerja ketiga itu meireke. Oke, jadi saya jelaskan sedikit meireke. Saya sudah jelaskan belum ya meireke ya? Bentuk perintah tegas ya. Pengganti te kudasai. Di sini muat nggak ya? Mudah-mudahan muat lah ya. Kata kerja 1, maksudnya kata kerja grup 1, saya singkat lah ya, kata kerja 1 atau grup 1 maksudnya, itu bunyi masnya diganti, bunyi i-nya jadi bunyi e nih ya. Contohnya, ikimas. Ki-nya itu yang sebelum mas ada bunyi i, itu jadi bunyi e. Berarti jadinya ike. Nah ini, sebentar saya naikkan dulu. Sini ya. Nih. Nah, ikimas kan pergi. Jadi kalau untuk merintah orang secara tegas, kasar, atau marah gitu ya, dengan lantang, ike. Atau di situasi darurat misalnya, ikimas jadi ike. Pergilah gitu ya. Jadi sebagai bentuk lebih kasar dan lebih tegas dari te kudasai minasang. Ini grup 1, jadi bunyi i-nya dirubah ke bentuk dari bunyi i jadi bunyi e. Misalnya lagi grup 1 apa ya contohnya ya? Nomimas, minum ya. Kan nomi sebelum masnya kan bunyi mi. Nah, mi-nya itu jadi me. Nome, masnya dibuang. Berarti minumlah gitu ya. Nome gitu ya. Seperti itu. Itu namanya meireke kan ya, bentuk perintah. Itu ya untuk grup 1. Oke, untuk grup 2, kata kerja 2. Nah, ini masnya dibuang, misalnya tabe mas. Tabe mas kan grup 2 ya. Masnya dibuang jadi tambahkan ro. Tabe ro. Nah, jadi untuk grup 2 tambahkan jadi ro, tabero gitu ya, makan. Apalagi grup 2 misalnya apa ya contoh grup 2 lagi minasang? Okimas, bangun misalnya ya.
Berarti jadi okiro gitu kan ya. Nah, itu untuk grup 2. Masnya dibuang diganti jadi ro mereke-nya. Tabero, makanlah gitu ya. Nah, nashiro, shiro ini kan kata kerja ketiga. Nah, kata kerja ketiga ya bentuknya kan khusus ya, minasan cuma ada 2. Shimas, yaitu seperti di soal, shimas jadi shiro. Terus kimas datang. Oh, kimas kan datang ya, kimas datang. Jadi ada yang tahu minasan? Kimas jadi koi. Nah, kimas agak aneh nih bunyinya. Jadi koi. Datanglah mereke kimas itu koi. Diingat juga ya, barangkali nanti di ujian muncul yang kimas gitu ya. Hai. Itulah alasan kenapa jawabannya nomor 3. Karena dia dari awal dia sudah menggunakan yang bentuk kasar, tegas dan situasi darurat. Atau ini kinshike kalau yang namanya melarang namanya kinshike. Sehingga di sini juga kita cari yang setara yaitu yang ini mereke yaitu shiro. Shizukanin shiro, kalian diam gitu ya. Shizukanin shiro to okorareta. Okorarimasta ini dari okorimas marah, kalau ini berarti dimarahi, sudah jadi bentuk pasif. Yang artinya di kan ya, dimarahi. Jadi dimarahi oleh siapa? Oleh tetangga. Kenapa? Karena mereka berisik berdua di jalan malam hari. Itu ya, jadi ini masalah mereke dan kinshike. Di Minani Hongo bab berapa ya? Lupa saya, 26. Pokoknya ada di Minani Hongo, silakan diulang lagi. Mina 2, saya kalau nggak salah. Lupa, saya udah lama nggak ngajar Minani, sumimasen. Hai, itu ya untuk soal nomor 4. Saya rasa kalau minasan ini bisa ingat lah ya, nggak terlalu sulit. Oke, lanjut kita ke soal nomor 5. Gobang des. Hai, nomor 5 ini ada percakapan ya, ada kaiwa. Kangkokyaku ini artinya wisatawan. Kangkokyaku, wisatawan. Ini kanji machi kan ya, kota. Machi no hito berarti orang di kota, maksudnya orang yang tinggal di kota itu. Oke, pertama wisatawannya ngomong, sumimasen, kono otera no mae de shashin o nani nani nani. Terus orang kotanya jawab, ii desu yo, kono botan o oseba in desu ne. Hai, 1番 ada pilihan totte itadakemasen ka? 2番 totta hou ga ii desu ka? 3番 torimashou ka? 4番 tottara ii desu ka? Hai, yang manakah jawabannya, minasan? Ini mungkin ya agak sedikit susah juga sih ya. Sedikit. Hai, cotto ne. So desu ne. Ja, dou kana? Kotaemashou ka? Kita jawab. Oke, ya, kita langsung ke jawaban saja lah ya, minasan. Ja, jawabannya adalah nomor 1番 des. Hai. Te itadakemasen ka kan tadi juga sudah ada di atas ya. Ini sebagai bentuk lebih sopan, bentuk permohonan yang lebih sopan dari te kudasai. Menggunakan te, kata kerja bentuk te, itadakemasen ka. Jadi, tolong ambilkan atau mohon ambilkan. Atau sudihkah mengambilkan tuh kalau bahasa ininya ya, bakunya gitu. Jadi si wisatanya ngomong maaf ya, sumimasen, permisi, bukan maaf. Sumimasen, permisi. Kono otera no mae de shashin o totte itadakemasen ka? Jadi tolong, mohon maaf, permisi ya. Tolong ambilkan foto di depan di depan kuil ini gitu ya. Terus si orang itunya bilang, ii desu yo. Oke, ii desu yo. Baiklah, saya akan ngambil foto. Berarti dia setuju untuk ngambilin foto. Kono botan o oseba ii desu ne, in desu ne. Berarti ini kamera, minasan. Ya kan, botan kan tombol. Oseba ini dari oshimas, ini bentuk prasyarat, bentuk banyak jadi oseba. In desu ne. Kono botan o oseba in desu ne. Kalau ditekan tombol ini, ya kan, jadi maksudnya mengambil fotonya ditekan menggunakan tombol yang ini kan, gitu ya. Maksudnya ditekan ini aja oke kan, gitu ya. Kono botan oseba in desu ne. Hai. Itu jadi si wisatawannya minta tolong ambilkan foto. Kemudian orang yang ada di kota itu atau yang di sekitar situ setuju. Kemudian menyebutkan bahwa ini ditekan tombol gini aja kan ya, gitulah bahasa gininya. Kono botan oseba in desu ne. Hai, jadi jawabannya totte itadakemasen ka. Nomor 2, totta hou ga ii desu ka? Ini kata kerja bentuk ta ditambah hou ga, ini kan
Hogai desu minasang. Ini kan sorry. Hogai desu ka? Ini kan minta syarat, minta saran kan ya, kalimat meminta saran. Apakah sebaiknya gitu ya, tota hogai desu ka? Ini nggak cocok ya. Sambang, masoka. Masoka ini kan kalimat menawarkan desu ne. Hai. Justru kebalik ini. Justru yang kalau misalnya tori masoka ini harusnya ini. Di awal di sini pertama harusnya ada orang hitonomachi dulu. Sasnya tori masoka. Bagaimana kalau saya ambilkan foto? Terus Kanko Kyakunya bilang, onegai shimasu. Harusnya begitu ya. Kalau yang nomor 3. Ini nomor 3 menawarkan bantuan gitu ya. Menawarkan kegiatan, menawarkan kebaikan. Aktivitas apa gitu ya. Yombang, totarai desu ka. Minasan tahu lah ya, bentuk tarai desu ka ini meminta saran sama dengan nomor 2 sebenarnya ya. Totarai desu ka. Cuma nomor 2 ini sebenarnya jarang digunakan untuk meminta saran. Ini biasanya digunakan lebih banyak memberi saran. Nani hoga ii desu yo, ii desu ne gitu. Ii desu ka jarang. Biasanya orang meminta saran lebih banyak menggunakan yang lebih ininya nomor 4 ini. Bentuk tarai desu ka. Sebaiknya kalau minta saran pakai yang itu. Kenapa bedanya? Kalau pakai tahoga minta saran, tahoga ii desu ka, kesannya kayak memaksa ya, ada kesan memaksa. Nuansanya ada kesan memaksa. Sehingga sebaiknya kalau minta saran pakai tarai desu ka atau bai desu ka juga bisa yang ini. Tapi yang di atas ini soda nih. Yang gampang tarai desu ka sih sebenarnya. Hai. Itu dia untuk soal nomor 5, minasang. Daijoubu desu ka? Aman lah ya. Hai, tsugi kita ke nomor 6, rokubang desu. この料理は食べたことがないので、美味しいか何々かわかりません。1番何、2番どんな、3番どう、4番いかが。Ini sebenarnya gampang sih ya. Di sini ada wakarimaseng, ada K 2 kali di sini diulang ya. Hai, ini kalimat ada K-nya di dalam satu kalimat itu. Tapi ini bukan kalimat pertanyaan, minasang. Gitu. Nah, jawabannya udah jelas lah ya. Nomor 3. Kantang desu ne. Jadi, kono ryori wa masakan ini tabeta koto ga nai no de. Ini kan artinya yang takoto ga nai tidak pernah ya. Karena karena tidak pernah makan masakan ini. Oishika douka, apakah enak atau tidak gitu artinya. Kadoka itu kan iya atau tidak, minasang. Oishika douka wakarimasen. Saya tidak tahu apakah enak atau tidak. Ya, itu ya sepaket lah ini ya, kadoka. Gampang lah ya. Hai. Nani apa nggak cocok, donna yang bagaimana, ikaga ini bagaimana ya, bentuk sopan dari do, jadi nggak cocok juga. Hai, itu dia jawabannya nomor 3. Lanjut. Nanabang des nomor 7. Ini ada bameng atau situasinya juga, yaitu ekide. Berarti percakapannya terjadi di stasiun gitu ya, ekide. Ringsang dan ekiing. Ekiing ini pegawai stasiun minasang ya, ekiing. Ring yang ngomong dulu, sumimasen, higashi eki ikitaing desu ga. Terus pegawainya ngomong, higashi eki nani nani nani, sanbansen ni kuru densha ni notte 5つ目 desu ne. Ya, 1 bang ada pilihan nimo, 2 bang demo, 3 bang kara, 4 bang nara. Hai, yang manakah jawabannya? Hai, so desu ne. Kalau kita lihat di sini, minasang, ini siringkan permisi gitu ya. Higashi eki ikitaing desu ga. Ini kan menanyakan ya kan. Saya ingin pergi ke stasiun Higashi gitu kan ya. Nah, si Eki menjawab, Higashi eki. Nah, ini jawabannya nara ya, minasang. Nara itu artinya kalau. Jadi higashi eki nara. Jadi nara ini kan artinya kalau. Biasanya banyak digunakan untuk memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi di kalimat ini itu ini. Menyatakan ini. Ya, jadi Higashi eki nara, kalau mau ke stasiun Higashi, silakan naik norimas, notte, kereta yang datang di Sanbansen. Seng, Sanbang kan nomor 3. Seng itu untuk sebutan rel, minasang. Jadi rel keberapa di stasiun itu ada seng namanya kan. Jadi Sanbansen berarti rel ketiga atau line, kalau bahasa Inggrisnya line ketiga. Jadi silakan naik kereta yang datang di line 3 gitu ya. Sanbansen ni kuru densha ni notte
silakan naik di kereta yang datang di line 3 atau seng ketiga. Itsutsu desu ne. Ya, kemudian itsutsu ini yang coba mate ne. Maksud itsutsume desu ne. Sorry. Itsutsume desu ne, yaitu yang kelima. Berarti kelimanya ini maksudnya apa? Coba mate ne. Juga. Silakan naik kereta yang datang di jalur 3 dan yang kelima. Itsutsume ini berarti kereta yang coba mate. Itsutsume kereta yang di baris ke coba baris pula ya. Itsutsume desu ne. Bangseng. Oh ya, kereta yang datang yang kelima kak ya. Coba karena ini. Sorry, ini saya nggak tahu maksudnya apa. Ini kereta yang datang di seng ketiga. Itsutsume desu ne. Itsutsume berarti baris kereta yang kedatangan yang kelima maksudnya apa ya? Coba wakanai musuh. Coba wakarinikuii ne. 3番線に乗る来る電車に乗って5つ目ですね。5つ目. Bentar, apa ya maksudnya? 5つ目. Ya kalau diartikan Jutsume itu yang kelima, minasang. Itsutsume desu ne, yang kelima gitu. Tapi saya nggak tahu ini kelima apanya ya. Kereta datang yang kelima mungkin ya. Di antara kereta yang lain atau ada keretanya ada nomornya gitu ya. Jadi jawabannya yang Nara ya. Hai. Higashi eki nara 3番線に来る電車に乗って5つ目ですね。はい。Oh, すいません。わかりました。Tahu saya, sorry maaf. Wakaru. Ini memang agak susah dipahami nih ya. Ya, maksudnya naik kereta ke naik kereta yang datang di line 3 gitu ya atau di lintasan 3. Kemudian nanti berhenti di stasiun kelima ini maksudnya nih. Jadi kan naik kereta ya kan nanti berhenti di stasiun 1, 2, 3 itu ada nama-namanya sih sebenarnya. Jadi nanti hitung aja turun di stasiun yang kelima setelah berangkat. Gitu maksudnya nih. Ini susah kali mah dipahami ya. Itu desu ne. Itu ya, maksudnya ini stasiun pemberhentian kelima maksudnya minasang. Gitu ya. Hai. Oke, Nimo kan juga demo ini ya bisa tetapi bisa di juga karena dari ya nggak cocok jadi jawabannya yang Nara. Oke, lanjut ke nomor 8 Hachibang des. Kita ke nomor 8. Ada Toda-san dan Makino-san. Ini ada dua orang ya, percakapan juga. Jikan ga nai no de eki made takushi ni notte nani nani nani. So shimashou, kata si Makino-san. Nah, 1番ada pilihan ikimashou, 2番kimashou, 3番imashou, 4番okimashou. Ini gampang sih ya sebenarnya minasang. Jikan ga nai no de, karena tidak ada waktu, eki made sampai stasiun takushi ni notte ikimashou ne. Jawabannya gampang lah ya. Ayo pergi ke stasiun dengan naik taksi. So shimashou. Nah, kenapa pakai notte ikimashou bukan notte yang kimashou, bukan yang kedua ini? Kimas itu kan berarti apa ya? Kimas itu berarti ini kan mereka di titik, katakanlah sekarang di titik pembicaranya di sini. Terus stasiunnya di sini. Mereka kan mau pindah ke sini gitu ya. Nah, ini kan berarti ikimas ya. Perginya ikimas. Ya, notte ikimashou, takushi ni notte ikimashou. Naik taksi kemudian berangkat ke sini. Nah, sedangkan kalau yang kimas ini tujuannya di sini. Sini tujuan. Terus yang ngomong ya di sini orang yang sekarang. Ini katakanlah temannya mau ke sini. Kite kudasai nih, misalnya. Silakan datang ke sini ya. Kan gitu. Wakaru minasan daijoubu kana? Nih. Kan ya, ini kan ini temannya di sini misalnya. Temannya bilang kalau mau pindah ke sini ya pasti pakai watashi wa ikimasu ne. Ikimasu. Terus temannya ngomong, "Oh ya, kamu datang ke sini ya. Kite kudasai nih." Kan gitu. Jadi perpindahan dari titiknya sudah titiknya udah di sini. Tapi orangnya belum nyampe sini. Kimas. Gitu. Susah dijelasin. Jadi ya ini karena kalau di soal ini ya jelas karena mereka mau pindah ke stasiun, jadi ya harus itu ikimas karena dua-duanya move atau pindah ke stasiun, jadi ya pakai ikimas yang cocok bukan kimas gitu ya. Hai.
Jadi notte ikimashou. Nah, gitu dia. Jadi jawabannya, sorry ini saya hapus. Coba mati selesai. Hai. Nomor 3, imasho ada. Ini nggak cocok ya, aneh ya. Imasho ya, aneh. Okimasho ini te ikimas minasan masih ingat nggak kata kerja bentuk te ditambah ikimas? Okimas maksud saya. Te okimas. Ini kan yang artinya terlebih dulu kan ya. Misalnya kaite okimas, tegami o kaite okimas. Saya akan nulis surat terlebih dahulu. Jadi te okimas itu semacam sebuah persiapan untuk aksi apa nantinya gitu ya. Te okimas. Ini juga nggak cocok ya, karena ini ya kalimatnya jelas lah ya, tidak ada apa ngomongin tentang hari H apa gitu, nggak ada. Jadi nggak cocok te okimas. Oke, itu dia. Jadi jawabannya Ichibang. Lanjut ke nomor 9, Kyubang des. Ima ie o deta nani nani nano de, ato 10分ぐらいでそちらに着きます。1番 ada kata toki, 2番 baai, 3番 tsumori, 4番 tokoro. Hai, yang manakah jawabannya? OK、そうですね。今、家を出た。なので、あと10分ぐらいでそちらに着きます。Ini jawabannya adalah nomor 4 ya, minasang. Ya. Nah, tokoro kan banyak digunakan. Jadi di Minna Nihongo juga ada bentuk kamus. Ditambah tokoro. Bentuk kamus tambah tokoro. Berarti ini artinya baru saja akan. Berarti belum terjadi. Kok kana ya. Baru saja akan melakukan apa gitu ya. Ini bentuk kamus ditambah tokoro. Terus kalau bentuk te iru ditambah dengan tokoro, ini artinya kan sedang ya. Diartikan sedang. Proses, ada makna proses di dalam minasang, belum selesai berarti maksudnya. Nah, sedangkan kata kerja ta ditambah tokoro, ini artinya baru saja telah. Berarti belum lama, timingnya belum lama minasang. Bisa dihitung ya menit, detik lah, menit lah paling ini ya. Jadi ima sekarang io deta tokoro nano de, ya kan? Karena saya baru saja keluar dari rumah gitu. Atau 10分ぐらいでそちらに着きます。Tsukimas ini kan tiba kan? Saya akan tiba di sana gitu ya, sekitar dalam waktu 10 menit. Coba mate, ada gempa. Ara, mate kudasai. Coba jishin ga arimasu. Sebentar minasan, coba mate. Kuwai. Ah, coba mate kudasai. ちょっと強い地震があります、今。あれ agak kencang ini gempanya. Mate kudasai. Daijoubu kana? Masih goyang. Oh. Hai. Oke, tomatchat. Masih goyang dikit ini. Sorry, ada ちょっと皆さん地震nih, ada gempa agak lumayan kencang ini. Kuai desu. Takut desu. Hai. Ini di Jepang banyak gempa ya. Jadi kemarin juga baru ada gempa kalau saya nggak salah rasa, tapi nggak terlalu, ini agak kencang. Oke. Hai. Sudah berhenti. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Oke. Jadi sampai mana tadi kita ya? Oh ini ya. Atau 10分ぐらいでそちらに着きます. Saya akan tiba di sana dalam waktu kurang lebih 10 menit lagi gitu ya. Atau terus lagi minasang kalau diartikan di sini. Biasanya untuk waktu ya. Sisa waktu biasa digunakan atau gitu ya. Nah, di sini kenapa pakai nano de ya? Karena tokoro itu kata benda. Jadi dia di sini harus pakai na minasang. Ima ie o deta tokoro nano de, karena saya baru saja keluar rumah sekarang. Jadi mungkin 10 menit lagi kurang lebih saya akan tiba di sana. Gitu ya. Toki kan ketika atau pada saat lah ya. Ini ya kalau diartikan saja sudah tidak cocok. Baai kan apabila, ini kan
kalimat semacam ada apa ya, apabila baai itu digunakan ada kondisi apa terus ada solusi apa, ada penyelesaiannya apa ya. Baai nih apabila. Tsumori ini kan artinya maksud kan ya, atau rencana juga bisa sih, maksud. Jadi yang cocok tokoro desu. Hai, itu soal nomor 9. Lanjut nomor 10. Jubang ni kimasu ne. Hai. Kino buchou ni iwarete, ashita kara Osaka e shuchou suru narimashita. 1番ために、2番通り、3番ことに、4番ように。Hai, ini bunpo banget sih ya. Sudah nih. Hai, oke. Yang mana jawabannya, minasang? Ya, ini sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Di sini ada narimashita, ya kita identifikasi aja di sini yang pasangan yang cocok polanya apa gitu kan ya. Terus di sini ada bentuk kamus gitu ya. Shuchou suru nani narimashita. Ya, ini jawabannya nomor 3 ya, sambang. Ya, ini kan satu pola kalimat lah ya, minasang, satu bunpo. Bunponya kan kata kerja bentuk kamus. Kata kerja kamus ditambah dengan koto ni narimas. Ada yang tahu, masih ingat arti koto ni narimas ini? Kamus narimas artinya ini ditetapkan, ditentukan. Jadi kita melakukan sesuatu itu atas ketentuan orang lain, bukan kita yang menentukan sendiri, gitu ya. Jadi di sini contohnya, Kino kemarin, bucho ni iwarete, bucho mengatakan kepada saya atau dikatakan oleh bucho, ya, atau saya diceritakan oleh bucho, ashita kara, mulai besok, Osaka e shuchou suru koto ni narimashita. Bahwa, chigaimasu, sorry. Jadi, oke, saya ulang. Kemarin, bucho ni iwarete, saya diceritakan, disampaikan atau diberitahu gitu ya, oleh bucho, bahwa mulai besok saya gitu ya, ashita kara Osaka e shuchou suru koto ni narimashita, bahwa saya mulai besok akan ditugas, shuchou ini kan dinas kan, akan didinaskan keluar kota, ya ke Osaka oleh bucho. Jadi dia bukan keinginan si pembicara ini pergi dinas keluar kota, bukan, tapi ditentukan oleh bucho. Itulah makanya menggunakan pola kalimat koto ni narimashita. Jadi bukan kemauan sendiri, gampangnya gitulah ya. Jadi shuchou suru koto ni narimashita, saya dipekerjakan atau di apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya, saya disuruh dinas lah keluar kota gitu. Ini shuchou suru koto ni narimashita. Hai, itu dia. Jadi jawabannya yang koto ni narimashita. Tame ini kan untuk ya, atau demi. Tori ini sesuai dengan, ini kan demi ya. Terus ini tori ini sesuai dengan, terus koto ni narimashita pasangan. Yoni ini kan supaya atau agar ya. Tapi nanti maknanya bisa berubah-ubah sih. Sesuai dengan pola yang mengikutinya apa. Oke ya, jadi jawabannya nomor 3 nih. Hai, shuchou suru koto ni narimashita. Bahwa saya disuruh dinas ke luar kota atau ke Osaka mulai besok. Hai, lanjut 11. Juichi bang, kita ke nomor 11. Ada gakuse dan sensei, ada pelajar dan sensei. Pelajarnya ngomong dulu, sensei Sakura Daigaku ni gokaku shimashita. Ini lupa saya ngasih kanjinya. Ini kanji gokaku, minasang. Gokaku artinya lulus. Terus nani nani wa yokatta desu ne, omedetou gozaimasu. Ini lebih ke ungkapan ya. Mana yang tepat, apakah kore, sore, are, atau dore. Ini gampang sih ya, minasang. Nah, ya udah pasti jawabannya nomor 2 lah ya. Kenapa nomor 2? Karena nggak ada kore wa yokata desu, nggak ada, ini sepasang lah udahannya. Mana memuji sesuatu itu ya, kalau menggunakan itu bagus ya, harus pakai sore wa yokata desu ne. Sorenya ini kembali ke topik awal atau topik mula yang dibicarakan. Ini tentang gokaku. Sore wa yokata desu ne. Sorenya tuh kembali ke situ. Atas kelulusan itu, alhamdulillah ya, yokata desu ne, baguslah gitu ya. Sore wa yokata desu ne, omedetou gozaimasu, selamat ya gitu ya. Nah, jadi lulus mana nih? Lulus Universitas Sakura nih. Sakura Daigaku ni gokaku shimashita. Gokaku, lulus, itu partikelnya ni ya, minasang. Jangan lupa. Hai. Oke, lanjut soal nomor 12. Juni bang des.
Ini juga ada bameng atau situasinya yaitu kaisa, berarti di perusahaan. Saing dan sacho, ya pegawai dan sacho gitu ya, kepala perusahaan atau direktur. Sacho, kyou no shinbun o nani 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 ka? Uchi no kaisha no koto ga yoku kakarete ita ne. 1番読ませていただきました。2番お読みになりました。3番読ませられました。4番, ini 3番, sorry. 4番お読みしました. Ini mungkin minasang pusing ini ya. Ini ya, saya juga pernah bilang kayaknya berkali-kali bahwa di soal JLPT itu muncul nanti minimal songkeigo itu pasti muncul. Keigo minasang pasti muncul, entah songkeigo entah kenjogo. Itu pasti ada yang muncul minimal satu soal. Nah, ini contoh soal kita ini nomor 12 itu tentang keigo atau ragam sopan dan hormat. Ya. Nah, kalau kita lihat kita harus tahu posisi ya, misal posisi yang bicara. Saing udah jelas posisinya junior atau di bawah daripada sacho superior di sini kan ya. Jadi kan konsep keigo tuh superior dan junior gitu kan ya. Nah, berarti yang di atas sacho lah posisinya pasti statusnya, saing ya status di bawah gitu ya. Nah, sacho, dia nanya ya, sacho, kyou no shinbun, koran hari ini. Nah, ini kan menanyakan, ini kan dari kata yang sama ya, minasang, yaitu membaca kan ya, ini kan membaca. Nah, yang ditanya membaca, kan yang melakukan sacho ya. Sacho, kamu udah baca belum sih ya? Membacanya kan yang ditanyakan si sachonya, berarti pelakunya adalah si sacho, pelaku yang membaca. Nah, karena sacho adalah statusnya lebih tinggi, maka kata membacanya itu harus yang menggunakan ragam songkeigo, minasang, bentuk menghormati. Nah, di sini yang bentuk menghormati itu yang cocok nomor 2. Songkeigo ini di Minnan Nihongo juga ada, silakan dipelajari bab 4950 ya, dipelajari lagi. Salah satu bentuk songkeigo, saya juga sudah buat video khusus songkeigo entah berapa bulan yang lalu atau tahun lalu ya, lupa saya. Salah satu bentuk songkeigo yang nomor 2 ini adalah yaitu kata kerja mas, masnya dibuang ditambah ni narimas. Terus di depannya ditambah kata o. Gini ya. Hai. Jadi o, kata kerja masnya dibuang, minasang. Jadi kalau namanya kata kerja ada pola kalimat kata kerja mas, itu masnya pasti nggak dipakai ya. Langsung ganti ni narimas. Ini artinya sudah menjadi kata songkeigo dari kata kerja apa gitu ya. Nah, di sini kan mi yomi, masnya kan dibuang ya. Oyomi ni narimashita, itu sudah bentuk sopan. Jadi sacho, kyou no shinbun o oyomi ni narimashita ka? Sacho, apakah hari ini kamu sudah baca koran? Apakah kamu sudah baca koran hari ini? Gitu ya. Jadi yang membacakan sachonya. Jadi status sachonya kan tinggi sehingga kata membacanya harus menggunakan yang ragam hormat. Gitu ya, songkeigo. Itu jawabannya. Terus sachonya bilang, sacho kan orang tinggi, jadi dia pakai aja, nggak pakai hai, dia bebas ya menggunakan ungkapan apapun. Uchi no kaisha no koto ga yoku kakarete ita ne. Kakarete itu kan tertulis atau ditulis ya, minasang. Bentuk pasif. Ya, ditulis dengan ini kok saya lagi. Jadi artinya yoku kakarete mas nih, maksudnya kaisha no koto ga yoku kakarete ita ne. Maksudnya kaisha no koto, hal yang berhubungan dengan perusahaan kita ditulis dengan baik ya di koran itu gitu, maksudnya diliput dengan baik ya tentang perusahaan kita. Uchi no kaisha itu berarti perusahaan kami, perusahaan kita gitu ya. Uchi, ini uchi bukan rumah tapi konsepnya mirip dengan konsep rumah. Jadi uchi itu kami, kita gitu ya. Uchi no kaisha no koto ga yoku kakarete imasu. Nah, oke, ini oyomi ini dari masa mirip dengan ini, hati-hati. Ini justru kebalik, minasang. Kalau kata kerja ditambah o, masnya dibuang ditambah shimashita atau shimas, ini justru yang merendah. Yang melakukan berarti yang juniornya, yang statusnya di bawah gitu ya. Ini kebalikannya, justru ini kenjogo. Minasang, hati-hati.
Terus yang nomor 3, yomase rarimashita. Ini shieki ukemi nggak ada hubungan sih dengan bab ini, jadi abaikan saja. Untuk shieki ukemi saya nggak bisa jelaskan di sini secara ini lagi. Silakan, ada saya khusus buat video shieki ukemi, silakan dicek-cek lagi. Yomase te itarakimashita. Nah, ini bentuk shieki ditambah itarakimashita. Ini di Mina juga ada saya buat video. Yomase te itarakimashita ini artinya berarti mengizinkan membaca. Yomase mas kan mengizinkan ya membaca. Oh sorry. Oops. Yomasete itarakimashita, mengizinkan membaca. Oh sorry, ada itarakimashita-nya, berarti saya diizinkan membaca. Yomasete itarakimashita, berarti yang membaca harusnya si saconya si saing ini. Minasang, yomasete itarakimashita berarti apa namanya? Saya diizinkan membaca. Yomasete itarakimashita. Gitu ya. Jadi yang membaca justru si saing ya, bukan saconya. Hai, ini juga shieki ditambah itarakimashita. So da ne, silakan. Ada video di Mina Nihongo ada minasang, yomasete itarakimashita. Diizinkan atau mengizin, so da ne. Izinkan saya gitu ya. Saya diizinkan, sama aja sih ya. Saya diizinkan membaca. Yomasete itarakimashita. Iya benar, saya diizinkan membaca juga oke. Hai, itu dia. Jadi jawabannya nomor 2 nih Bang Des. Agak susah sih ya. Sonkeigo kenchogo. Hai. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Terakhir untuk soal yang ini, mondai 1. Kaisha de, ini berarti di perusahaan juga ya. Ceritanya ada Kitano-san dan Yamashita-san. Yamashita-san wa nani ka undo shite masu ka? Terus Yamashita jawab, toku ni shite imasen ga nani nani nani. Kitano jawab, dakara itsumo elevator o tsukawanai desu ne. Hai, 1番歩くようにしています。2番歩こうと思っています。3番歩いたことがあります。4番歩く予定です。Ini agak susah juga mungkin ya. So da ne. Hai, oke, jawabannya adalah yang mana dia? Oke. Hai, 1番ya, minasang. Nah, ini polanya. Kata kerja kamus ditambah yoni shite imasu. Ini artinya sebentar saya pindahkan mana nih biar kebaca. Membiasakan. Jadi ada makna membiasakan, sebuah komitmen. Ada, kalau saya bilangnya ada semacam komitmen. Jadi kan ditanya ya, Yamashita-san, nani ka undo shite masu ka? Apakah kamu melakukan suatu olahraga gitu kan ya? Nani ka undo shite masu ka? Jawabannya toku ni shite masen ga, khususnya nggak ada sih, tetapi ya, aruku yo ni shite masu. Saya berusaha untuk. Jadi kalau di Indonesia kan saya ganti saja berusaha untuk lah ya. Berusaha untuk, ya jadi ada macam membiasakan, maknanya membiasakan. Jadi kalau di Indonesia kan makna terjemahnya berusaha untuk, kalau saya ngartikan gitu. Nggak ada sih gitu ya, tetapi aruku yo ni shite masu, saya berusaha untuk berjalan, selalu jalan maksudnya gitu ya. Dakara itsumo elevator tsukawanai desu ne. Oleh sebab itu kamu apa namanya tidak selalu tidak menggunakan lift karena dia membiasakan untuk berjalan gitu ya. Gitu ya. Jadi aruku yo ni shite imasu. Jadi kata kerja bentuk kamus ditambah yo ni shite imasu ini artinya berusaha untuk melakukan sesuatu kegiatan menjadi rutinitas. Nah, itu intinya minasang. Misalnya yang dulu enggak, terus kita berusaha untuk melakukan itu setiap hari ya, komitmen. Nah, itu pakai yo ni shite imasu pola kalimatnya. Misalnya ya, kita komitmen untuk 5 kali sehari sholat selalu gitu ya. Gokai, mainichi gokai o inori suru yo ni shite imasu. Gitu ya. Jadi kamus yo ni shite imasu.
Oke, nomor 2, aruko to omote. Mas ini minasang tahu ya, kata kerja bentuk apa namanya ini bentuk ikoke, bentuk maksud ditambah to omote. Mas ini saya bermaksud berjalan. Aneh ya, saya merasa berjalan. Terus yang ketiga, pernah berjalan. Aneh juga, ini rencana berjalan yote kan rencana ya, sesuai rencana. Aruku yotes. Rencananya jalan ya, nggak cocok juga. Jadi aruku yo ni shite imasu. Oke, selesai untuk mondai 1. Warimashita daijoubu kana? Lumayan ya, hampir 1 jam juga mondai 1. Oke, tadi sempat berhenti gara-gara gempa. Lanjut kita ke mondai 2. Nah, mondai 2 ini yang bintang-bintang seperti biasa menyusun kalimat minasang. Ii desu ka? Daijoubu? Kita lanjut. Hai. Ada Morita-sang dan Nakamura-sang nih. Morita-sang, Nakamura-sang. Genki ga arimasen ne? Kata si Morita ya. Ini kan si Genki ya. Genki ga arimasen ne? Dou shitan desu ka? Kamu nggak semangat ya? Katanya kan gitu ya. Genki ga arimasen ne? Kamu nggak semangat ya? Dou shitan desu ka? Ada apa? Apa yang terjadi gitu kan? Kino nani 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 shimattan desu. Sore de atama ga tottemo itai desu. Ini kanji itai ya. Minasang ini kanji atama. Sorry lupa saya nulisnya. Ya, yang manakah jawabannya? Ini langsung aja lah ya. Kita pilih-pilih. So desu ne. Kino. Kemarin. Shimata. Di sini ada kata shimata. Ini kan shimaimasu ya. Berarti sebelum shimaimasu, ini mau nggak mau kan kata kerja bentuk T yang harus kita isi di sini kan ya minasang. Tapi di sini masalahnya ini bentuk T banyak ini nomor 24. Ini kata kerja bentuk T dua-duanya. Jadi susah ya, T-nya banyak. Oke. Jadi kino itu 2 ya. Testo ni gokaku shite ureshikute osake o nomi sugite shimattan desu. Gitu, minasang. Kino testo ni gokaku shite, kemarin saya lulus tes, gitu kan. Terus ureshikute, saya senang, gitu kan. Terus osake o nomi sugite shimattan desu. Lalu saya minum sake berlebihan. Sore de atama ga totemo itai desu. Oleh karena itu, sore de itu adalah karena itu ya, kepala saya sangat sakit. Jadi jawaban di bintang nomor 1 ya, ichibang. Berarti nanti di soal kita, di lembar jawaban kita pilih nomor 1, ichibang desu. Nah, ini tips, nggak ada tips ya. Ini mah minasang lancar sering latihan kalimat dan mencocokkan pola bunponya, ketemu apa gitu ya. Harus seperti itu, kalau nggak kesusahan sih di sini. Gitu ya. Hai. Jadi bunponya ini cocoknya ketemu apa? Misalnya ini shimata. Shimata itu kan pasti sebelum shimaimasu itu kan bentuk T. Gitu ya. Pasti di sini antara 2 atau 4 kata kerja ya. Sebelum T shima itu harus kata kerja. Itu dia. Oke, lanjut nomor 2. Nibang desu. Kodomo no toki shukudai o shite mo gakko ni nani 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 ni okute yoku sensei ni shikararemashita. 1番ことが、2番のを、3番持っていく、4番忘れる。Oke, ini ada kata kerja kamus, kemudian ada kata kotoga, nah pasangan-pasangannya kan bagaimana gitu bunponya. Oke. Terus di sini ada kata gakoni, berarti pasangannya yang mana yang paling cocok gitu ya. Oke, sekarang kita pasang coba gakoni motte iku no. Di sini nomor 2. Wasureru koto ga oi. Ya benar ya, karena sebelum oi itu kan oi kan kata sifat ya. Biasanya kan diikuti partikelnya ga kan ya. Begitu. Jadi jawabannya seperti 3, 2, 4, 1. Kalau kita artikan kodomo no toki, di saat anak-anak gitu ya, ketika kecil, shukudai PR, shukudai shitemo, meskipun melakukan atau mengerjakan PR, gakko ni motte iku no wasureru koto ga okute,
lebih banyak lupa membawa pergi ke sekolah. Jadi PR-nya dikerjakan, tapi dia lebih banyak lupanya untuk bawa ke sekolah. Jadi nggak ada artinya kan. Alhasil yoku sensei ni shikararemashita. Shikararemashita itu artinya dimarahin. Dari shikarimas marah. Ini bentuk pasif dimarahi. Akhirnya sering dimarahi oleh sensei. Kenapa? Bukan nggak ngerjain PR, tapi dikerjain tapi lupa bawa gitu ya. Hai, jadi jawabannya nomor 2 yang kita isi nanti minasan. Hai, gakko ni motte iku no wasureru koto ga okute yoku sensei ni shikararemashita. Itu dia minasan. Daijoubu desu ka? Kita lanjut nomor 3, sambang. Michi ni saifu ga saifu ga nani 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 keisatsu ni todokemashita. 1番ので、2番いた、3番落ちて、4番拾って。Oke, sekarang kita coba isi ya. So, node, berarti sebelum node harus futsuke. T ini nggak ketemu node, jadi jangan pernah pasangkan node dengan T berjajar. Maksudnya setelah T nggak ada node minasang. Jadi nggak mungkin, yang paling mungkin ita ini ketemu node kan ya. Oke, di sini ada partikel ga, saifu ga. Ga ketemu node nggak mungkin ya. Kemudian saifu ga ita itu nggak mungkin. Ita, saifu kan benda mati nggak mungkin ketemu imas ita ya, jadi nggak cocok. Berarti kita isi nomor 3 di sini. Saifu ga ochite, ochite tahu minasan artinya itu ochite? Jatuh. Saifu ga ochite itu ochite. T, kata kerja bentuk T, karena nggak ada pasangan, ya pasangannya yang paling bisa cuma ita. Michi ni saifu ga ochite ita, nah ketemu ita ada node berarti ya, langsung di sini node. Baru yang terakhir hirote. Hiroimas, ini kata hiroimas, artinya mengambil atau memungut. Nah ini, jadi michi ni saifu ga ochite ita node, hirote keisatsu ni todokemashita. Ngerti artinya minasan. Jadi di jalan gitu ya, ada dompet, karena ada dompet yang terjatuh. Saifu ga ochite ita node, karena ada dompet terjatuh. Hirote, saya ambil ya, pick up gitu ya, pungut. Keisatsu ni todokemashita, saya bawa ke keisatsu, kantor polisi. Ke polisi. Keisatsu ini polisi. Saya bawa ke polisi. Todokemasu ini sebenarnya kan mengantarkan kan ya, mengantarkan. Cuman kalau di sini diartikan ya apa namanya, membawa lah ya, melaporkan atau membawanya ke kantor, ke Pak Polisi gitu ya. Hai, jadi jawabannya nomor 3 ini ya, bintangnya di 3 des. Michi ni saifu ga ochite ita node hirotte keisatsu ni todokemashita. Lanjut nomor 4 yombang. Shirio o nani 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 kudasai. Ada 1番nagara, 2番kite, 3番mi, 4番setsume o. Ini gampang lah ya, minasan ada nagara berarti harus ketemu kata kerja bentuk mas kan ya, masnya dibuang. Berarti shirio berarti di sini mas yang dibuang cuman kata mimas nomor 3. Berarti di sini 3, karena sini sudah 3, cocoknya pasangan dengan nagara sambil setsume o kite kudasai, ombang. Di sini ada kudasai, pasti pasangannya kan T ya, berarti nomor 2 yang di sini cuman bisanya. Udah, berarti jawabannya nomor 2. Shirio minagara, nagara kan sambil kan artinya. Sambil melihat shirio, shirio ini kan dokumen. Sambil lihat dokumen, shirio minagara setsume kite kudasai. Tolong dengarkan penjelasan. Setsume kan penjelasan kan ya. Udah gitu saja. Ini agak gampang sih nomor 4. Hai. Jadi sering-sering latihan nyusun-nyusun kalimat atau baca-baca kalimat supaya ada soal begini minasan terbiasa. Oke, itu soal Mondai 2 tentang bintang-bintang. Bintang-bintang. Jadi kita ke Mondai 3. Mondai 3 ini bacaan, kemudian kita melengkapinya dengan pola kalimat atau dengan kata yang tepat sesuai ininya ya. Hai, oke. Judulnya adalah ini Shita no bunsho wa, kalimat di bawah ini adalah Ryugakusei no sakubung desu.
Sakubung itu karangan misalnya. Jadi karangan mahasiswa asing gitu ya. Oke, temanya atau judulnya Watashi no Shumi, hobi saya, kan gitu ya. Watashi no shumi wa ryori desu. Hobi saya adalah memasak. Titik. Nihon ni kita bakari no toki wa zenzen tsukuremasen deshita. Ya, ketika saya baru saja datang ke Jepang, zenzen sama sekali tsukuremasen deshita. Nggak bisa buat, ini sudah bentuk kanoke dari tsukurimasu, sama sekali nggak bisa buat. Nah, di sini apa isinya? Ini ada pilihan, kita lihat di sini minasang. Ada pilihan sore de, sore ni, shikashi, dakara. Nah, kalau kita lihat di sini, saya artikanlah dulu ya. Sore de ini kan oleh karena itu. Sore ni ini kan dan lagi. Shikashi kan tetapi. Dakara kan oleh karena itu atau karena itu. Jangan oleh karena itu sama dengan demi. Sore deh saya ganti lah ya, dengan begitu. Sama aja sih sebenarnya. Tapi saya bedakan biar minasang nggak bingung. Dengan demikian, dengan begitu nih sore deh sama aja. Oke, yang mana minasang kira-kira? Sudah saya artikan. Ya, nah ini antara hobi dia memasak dengan zenzen tsukuremasen itu kan sesuatu yang berlawanan, dua hal yang berlawanan ya. Nah di sini yang paling cocok cuman kata nomor 3 ya. Tetapi ya. Nah, jadi dia kan hobinya masak. Tetapi ketika pertama kali datang ke Jepang, kita bakari. Bakari ini kan baru saja minasang. Baru saja. Jadi ketika baru saja saya datang ke Jepang, zenzen tsukuremasen deshita. Saya nggak bisa buat sama sekali, nggak bisa masak sama sekali maksudnya. Gitu ya, jadi jawabannya shikashi. Issho ni sunde iru tomodachi ga, ya, teman yang ini kan jisunde imas kan ya, tinggal. Issho ni sunde iru tomodachi ga, teman saya yang tinggal bareng dengan saya. Ryori ga jouzu datta node, karena ya jago masak. Tomodachi ni nani. Sap, pilihannya apa aja sini? Kelihatan nggak minasang? Tomodachi ni ichiban tsukutte agete imashita. Tsukutte moratte imashita. Tsukurarete imashita. 4番作らせていました。作らされて ya, sorry, 作らされていました。Nah, ini sebenarnya gampang ya. Tomodachi ni, partikelnya di sini ni, ya, ni-nya tapi orang lain ya. So da ne. Terus pelakunya kan bukan issho ni sunderu tomodachi ga, teman yang tinggal bareng dengan saya. Ryori ga jouzu datta node, karena dia jago masak. Tomodachi ni, nah karena partikelnya ni di sini, berarti jawabannya yang nomor 2. Te moraimasu, ingat ya, te moraimasu atau moraimasu itu kalau ada orang lain itu pasti partikelnya ni minasang. Kalau partikelnya ga dan wa di sini dan nama orang lain, makanya pakai yang kurimas, nggak ada sini tapi ya, nggak ada ya. Nggak ada kurimas ya, kurimas. Nah, kenapa nggak agemas, sukute agemas? Membuatkan. Harusnya kalau sukute agemas ini di sini, penjelasan di sini, ini menyebutkan yang jozunya harusnya si yang nulis ini, si watashi harusnya. Gitu ya. Kalau watashinya jago masak, dia buatin masak untuk teman. Te agemas kan membuatkan masakan ya, sukute agemas. Sedangkan di sini kebalik, yang jozu temannya, jadi dia dibuatin teman. Jadi sukute moraimashita ini artinya dibuatkan atau dimasakkan. Dimasaki lah ya, dimasakkan teman. Tsukute moraimashita. Tomodachi ni tsukute moraimashita. Moratte imashita ini berarti ya sama saja dengan moraimashita, cuman bedanya moratte imashita ini berarti dulunya rutin dibuatkan. Jadi sesuatu yang rutin tapi sudah lampau, makanya pakai imashita. Gitu dia, jadi jawabannya nomor 2 minasang. Sukurarete imashita ini bentuk pasif, aneh ya minasang, nggak cocok dibuat. Nah, kalau diartikan mungkin sukurarete imashita ini memang bisa diartikan dibuatkan juga kan ya, sama kan ya, pasif. Cuman karena di sini ada semacam apa ya? Kalau kita baca di sini kan mengandung makna kebaikan minasang. Nah, itu sebaiknya gunakan yang te moraimas. Jangan yang raremas ya. Raremas tuh kalau digunakan yang apa ya? Fakta umum gitu ya, tentang peristiwa apa gitu, atau misalnya yang kita tidak suka
gitu ya. Atau yang membuat kita kecewa itu pakai baru yang bentuk pasif. Kalau kita merasa bersyukur atau atas perbuatan orang lain gitu ya, itu pakai yang te moraimasu. Berarti apa namanya? Orang lain memperlakukan kita dengan baik. Jadi kita ada semacam rasa terima kasihnya gitu. Itu dia untuk nomor berapa, nomor 2 ya. Hai. Segi kita baca ke kalimat berikutnya. Coba mati ini. Hai. Oke, kalian berikutnya. Kyonen no fuyu ni sono tomodachi ga influenza ni natte shimaimashita. Ini taiheng ne. Kyonen no fuyu ya. Jadi musim dingin tahun lalu. Kyonen no fuyu ni sono tomodachi ga, teman itu, teman yang tadi yang baik itu, influenza ni natte shimaimashita. Ya, kena sakit influenza atau virus influenza. Okiru no mo, ini kanji okiru minasang ya, bangun. Ini belum saya kasih kanji semua, nggak apa-apa lah ya. Okiru no mo taiheng so dashi, untuk bangun saja dia udah kesusahan. Gohang mo taberaremasen deshita. Dan juga nggak bisa makan. Taberaremasen ini kan sudah bentuk apa? Kanoke ya minasang, tidak bisa makan. Watashi wa kuni no haha ni denwa o kakete. Saya nelpon ibu yang ada di negara. Watashi no kuni de kaze o hita toki. Ya ketika, hita toki belum selesai. Toki ni taberu chicken soup o tsukuri kata o kite. Saya bertanya tentang cara membuat sup ayam yang dimakan ketika kena masuk angin gitu ya di negara saya. Maksudnya kebiasaan di negaranya kalau masuk angin itu ada sup ayam yang dimakan biasanya. Itu maksudnya. Kita jadi dia nanya itu ke ibunya, biasanya sup chicken itu cara buatnya gimana sih pas lagi kalau ada orang sakit demam gitu ya. Terus tomodachi ni tsukute agemashita. Terus akhirnya saya membuatkannya untuk, nah ini dia minasang. Nah ini karena udah ada dijelaskan bahwa yang dialah yang melakukan aksi atau dia yang berusaha untuk melakukan aksi, makanya tomodachi ni tsukute agemashita. Saya membuatkannya ke teman atau untuk teman. Tomodachi wa teman saya, arigato totemo oishii to itte kuremashita. Teman saya mengatakan, oh masakannya enak ya, terima kasih. Gitu, sangat enak, terima kasih. Sorega, hal itu, ureshikute membuat saya senang, ureshikute, watashi wa ryori o hajimemashita. Akhirnya saya memulai masak. Jadi sebelumnya dia nggak pernah masak, tapi gara-gara teman sakit, terus dia nanya ibunya cara masak sup yang biasa dimakan di negaranya, kalau sakit itu apa, akhirnya dia buatin ke teman, dan temannya suka, enak katanya, gitu ya, arigato, terus dia mulai masak akhirnya. Ryori hajimashita, dia mulai memasak. Ima, sekarang nihon ni kite, ninen ni narimashita. Narimasu ga, jadi setelah datang di Jepang dia udah 2 tahun, artinya udah tinggal di Jepang 2 tahun. Iro-iro na ryori ga nani. Apa minasang? Iro-iro na ryori ga ichibang dekisou desu. 2番できるそうです。3番できることになりました。4番できるようになりました。はい。Yang mana jawabannya minasan? So da ne. Ini berasal dari kata yang sama ya, dekimasu. Dekiso, dekiruso, dekiru koto ni narimashita, dekiru yo ni narimashita. Ini dekiru koto ni narimashita tadi sudah saya jelaskan ya. Yang ditentukan tadi, yang artinya ditentukan atau ditentukan, diputuskan gitu. Yoni narimas belum tadi, yoni shitemasu ya. Yes, yoni shitemasu, yoni narimashita belum. Ya, jawabannya ini nomor 4 minasang. Nah, kenapa nomor 4? Ima nihon ni kite datang ke Jepang, ni narimasu ga sudah 2 tahun. Iro-iro na ryori ga dekiru yo ni narimashita. Nah, oke, yoni kata kerja kamus. Tapi kamusnya yang kanoke ya biasanya. Yang mengandung makna kemampuan, termasuk dekiru. Dekiru itu kata kerja yang sudah masuk kanoke karena dia mempunyai makna bisa kan ya. Jadi bentuk kamus ditambah dengan yoni narimas atau narimashita. Ini artinya menjadi bisa. Yang dulunya nggak bisa, atas proses, dengan adanya proses, lama-lama jadi bisa. Nah, itu pakai ini, bentuk kamus, tapi kata kerjanya harus kebanyakan kanoke. Misalnya. Kalaupun nggak kanoke, tapi kata kerja esensial maknanya sudah mengandung makna kanoke.
Misalnya dekimas itu sudah wakarimas. Nah, itu bisa ya. Nah, kalau yang kata kerja biasa harus dirubah kanoke. Misalnya tabemas, taberaremas kan ya. Jadi yang itu taberareru tambah yoni narimas. Ini juga ada di Mina Nihongo bab berapa ya, lupa saya. Jadi iro-iro na ryori ga dekiru yo ni narimashita. Akhirnya saya bisa memasak berbagai macam masakan yang dulunya nggak bisa ya. Jadi kalau ada proses yang dulunya ada keterangan dia nggak bisa, lama-lama jadi bisa, yoni narima. Misalnya hanashimasu, berbicara. Dulu kita nggak bisa bahasa Jepang, terus akhirnya ada proses belajar segala macam. Hanashimasnya kita rubah ke kanoke, hanasemas. Hanasemas kan ya jadinya. Terus rubah ke kamus, hanaseru jadinya kan ya. Saya tulis di sini lah ya, hanashimasu. Kan berbicara, ini kan biasa kan ya, kita rubah ke bentuk kanoke, hanasemasu. Ini kan ada kanoke nih, tapi kita kamuskan. Hanaseru, tambahkan yoni, narimashita. Ya kalau sudah selesai proses, kita ingin mengatakan bahwa kita sudah, ini ya boleh pakai yang narimashita juga nggak apa-apa. Nih, Nihongo, misalnya Nihongo ga hanaseru yoni narimashita. Gitu ya, contohnya. Menjadi bisa. Oke, dekiso ini artinya kelihatan, aneh ya minasan, kelihatannya bisa dekiso. Nggak cocok ya dengan ininya ya. Kelihatannya bisa. Terus dekiruso ini kabarnya bisa atau katanya bisa. Berarti bukan dia yang ini. Kabarnya bisa masak maksudnya gitu ya. Ini dekiru koto narimashita tadi sudah saya ngomong ya, diputuskan untuk bisa. Ini sebenarnya nggak ada ya. Pola kalimat menggunakan kata ini itu aneh. Dekiru koto narimashita wa nai desu ne. Nggak ada, maksudnya nggak ada orang ngomong seperti ini. Ini salah secara makna, nggak masuk ini. Baik, jadi jawabannya yombang desu. Dekiru yoni narimashita. Oke, lanjut. Terakhir. Tokidoki, kadang-kadang, tomodachi o yonde. Ini kanji yomimas ya. Yobimas. Artinya memanggil, minasan saya lupa nulis kanjinya. Yobimas, memanggil. Tomodachi o yonde, bentuk kamus T-nya kan yonde. Saya memanggil teman kadang-kadang yonde. Ie de shokuji kai o hiraite imasu. Ini juga saya kok bisa lupa tadi nulis kanjinya ini. Sorry minasan. Ini shokuji kai. Shokujikai itu acara makan-makan gitu ya. Saya juga dulu sering, sekarang udah nggak pernah sih shokujikai. Acara makan-makan. Ini hiraku dari hirakimas. Ini berarti bacanya jadi hiraite. Shokujayu hiraite artinya membuka kegiatan makan-makan bersama teman di rumah. Hiraite mas. Minna ga yorokonde kureru no. Yorokonde ini dari yorokobimas artinya senang. Yorokobu artinya senang minasan. Jadi senang itu kan ureshi, tapi ada kata kerjanya yorokobimas, yorokobu. Gitu. Jadi yorokonde kureru no totemu ureshi desu. Minna ga semuanya yorokonde kureru no totemu ureshi. Saya sangat senang gitu ya, karena membuat teman saya senang ya. Yorokonde kureru no. Ya di sini ya, ini gampang lah ya, nomor terakhirnya. Di sini ada no, kita hanya butuh partikel. Di sini ada kata ureshi, ini kan kata sifat ya. Berarti partikelnya yorokonde kureru no. No. Ya, ga ya. Karena di sini kata sifat ureshi, ini pasti ketemunya ga. Nih, yorokonde kureru no ga totemo ureshi desu. Saya sangat senang. Kenapa? Karena membuat teman-teman saya juga senang gitu ya. Hai, atau menjadi senang teman-temannya. Hai, itu dia minasan. Sorry agak cepat-cepat karena sudah nih contoh. Ya, kurang lebih begini. Jadi sebenarnya JLPTN 4 itu minasan belajar dari Mina 1 sampai Mina 2 selesai gitu ya. Dan minasan ulang-ulang, termasuk ngerjain rensubi lengkap gitu ya. Terus baca-baca banyak rensusi gitu ya. Ya, katakanlah 80% menguasai atau 70% menguasai. Atau 60% juga nggak masalah sebenarnya. 60%, 70% sih amannya ya. 70% menguasai, terus banyak latihan soal-soal JLPTN 4, termasuk Chokainya juga, dan Dokai nanti kita coba ya kapan-kapan. Masih ada waktu sih insya Allah.
sebenarnya minasan bisa lah ya untuk target JLPT N4 ya, terutama untuk bunponya memang sebenarnya udah lumayan cukup di JLPT 1, di Minami Hongo 1 sampai 2 itu sebenarnya sudah cukup kalau menguasai. Tinggal latihan kanji ya, nggak apa-apa minasan belajar khusus kanji JLPT N4 aja juga oke sih menurut saya, karena di buku Mina nggak ada khusus kanji kan ya, jadi minasan nyari bahan sendiri untuk kanji. Kalau untuk bunponya saya rasa cukup untuk JLPT N4, untuk Minami Hongo 1 dan 2 sepertinya sudah cukup, tinggal banyak latihan soal. Ya paling nanti ada 1-2 lah bunpo yang nggak muncul di buku Mina tapi ada di JLPT N4, tapi saya rasa kebanyakan sudah ada sih di buku. Gitu ya. Hai, tinggal minasan menguasai saja. Dan banyak latihan. Oke, itu dulu latihan bunpo kita minasan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu minasan ya. Mohon maaf kalau misalnya sedikit agak cepat-cepat gitu ya penjelasannya. Hai, itu dia, mudah-mudahan minasan bisa lancar nanti ujiannya dan bisa lulus tentunya ya, walaupun nilainya ngepas N4 kan 90, 95 ya, 90 karena yang penting bisa lulus minasan nih. Hai, gambatte kudasai. Sampai bertemu di video berikutnya. Hai, jamata.